Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 215. Qaluhu usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Usulmu kepada Allah adalah sampaimu kepada pengetahuan tentangnya, karena mustahil Allah disentuh atau menyentuh sesuatu. Sampaimu kepada Allah seperti diisyaratkan ahli thariqat adalah sampaimu kepada penyaksiannya dengan mata batinmu. Inilah yang disebut dengan penyaksian langsung atau ilmul yaqin terhadap tajalli atau penampakan Allah dan limpahan kasih sayangnya. Penyaksian ini juga disebut sebagai perkenalan langsung dengan mata dan perasaan fitrah. Para ahli syuhud berbeda-beda dalam mendapatkannya. Ada yang mendapatkan tajalli perbuatan Allah, yaitu af'alullah. Di sini perbuatan mereka adalah perbuatan selain mereka sirna melebur dalam perbuatan Allah. Mereka tidak melihat sosok pelaku sebuah perbuatan kecuali Allah. Pada kondisi ini mereka akan keluar dari ikhtiar dan usaha. Ini adalah tingkatan pertama sampainya seorang kepada Allah. Jadi wusul tingkat pertama adalah wusul af'al. Yang kedua, ada pula yang mendapatkan tajalli sifat-sifat Allah. Di sini mereka akan berdiri penuh pengagungan dan kerinduan terhadap apa yang dilihat mata hati mereka, berupa keagungan dan keindahan Allah. Ini adalah tingkatan kedua sampainya seseorang kepada Allah. Jadi wusul yang pertama tadi wusul af'al, yang kedua adalah wusul sifat. Yang ketiga, di antara mereka ada yang sampai kepada makom kefanaan. Batinnya berisi cahaya keyakinan dan musyahadah. Ketika syuhud, ketika menyaksikan, ia tidak lagi merasakan wujud dirinya. Ini adalah tajalli dzat yang berlaku pada kaum khusus dan orang-orang muqarrabin. Ini adalah tingkatan ketiga dalam wusul. Jadi yang ketiga adalah wusul dzat. Di atasnya lagi adalah tingkatan hakul yakin. Jadi yang keempat. Di dunia tingkatan ini terjadi dalam bentuk lamhun atau pandangan sekilas, yaitu mengalirnya cahaya musyahadah di sekujur tubuh seseorang hamba sampai rohnya pun turut mendapatkannya. Demikian pula hati dan jiwanya. Ini adalah tingkatan tertinggi usul. Jadi hakul yakin, ini tingkatan hakul yakin, tingkatan yang keempat. Dalam Awarif Al-Ma'arif, ini kitab, jenenge kitab, disebutkan jika segala hakikat telah diraih, seorang hamba dengan ahwal yang mulia ini akan mengetahui bahwa dirinya masih berada di tingkatan pertama. Lantas bagaimana dengan usul hakiki atau usul secara fisik? Mustahil, karena jalan usul tidak akan pernah terputus selamanya sepanjang usia akhirat yang abadi. Lantas bagaimana mungkin usul hakiki itu terjadi di umur dunia yang pendek ini? Yang dimaksud dengan usul adalah sampainya kita kepada pengetahuan tentang Allah dengan media perasaan dan fitrah, dengan kesucian. Jika pengertiannya demikian, jika pengertiannya tidak demikian, berarti usul kita tidak benar karena Allah. Tidak mungkin menyentuh atau disentuh sesuatu secara lahir maupun batin. Bagaimana mungkin zat yang tidak ada bandingannya
akan bersentuhan dengan sesuatu yang memiliki bandingan. Padahal syarat terjadinya persentuhan adalah adanya kesamaan sifat di antara keduanya. Sementara itu secara mutlak tidak ada kesamaan antara yang maha sempurna dengan sesuatu yang amat kurang sempurna. Jadi ada empat ya, ada tingkatan usul, ada 4 tingkatan usul tadi. Yang terakhir adalah hakul yakin. Dan usul ini tidak berhenti di dunia saja. Jadi sampai alam-alam berikutnya, sampai endingnya nanti kita di akhirat, ya tetap sampai, tetap usul, tetap gaduk lek bahasan. Qaluhu kur buka minhu antakuna musyahidan likurbihi wa illa famin aina anta wujudu kurbihi. Kedekatanmu dengan Allah adalah ketika kau menyaksikan Allah mendekatimu. Karena mana mungkin kau bisa mendekati Allah. Kedekatanmu dengan Allah adalah ketika kau menyaksikan Allah mendekatimu secara maknawi. Sehingga kau merasa amat diawasinya. Buahnya, kau akan terdorong untuk senantiasa bersikap sopan saat ada di hadiratnya. Saat ada di hadapannya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kau menyaksikan kedekatannya. Dengan penyaksian ini, kau merasa diawasi dan dikuasai oleh rasa takut yang akan mendorongmu untuk bersikap sopan saat bertamu kepada Allah. Inilah pengertian kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Tidak mungkin makhluk bisa mendekatinya secara nyata. Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan. Wa ba'dal wa'yi yakunu al-bayan. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Di saat tajalli, hakikat datang secara global, secara umum, secara garis besar. Setelah selesai barulah terdapat penjelasan. Di Al-Quran disebutkan, bila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian kami yang akan menjelaskannya. Berbagai hakikat atau ilmu laduni yang dimasukkan Allah di dalam batin orang-orang arif saat mereka terbebas dari perbudakan makhluk dan mata batin mereka mendapatkan hembusan kebenaran akan datang saat Allah menampakkan dirinya dalam hati mereka. Tajalli Tuhan secara global maksudnya adalah belum ada penjelasan tentang makna dan arah tajalli tersebut karena kebesaran tajallinya dalam hati mereka. Setelah mereka sadar dan setelah tajalli Allah itu usai, barulah datang penjelasan sehingga akal mereka mengetahui makna tajalli. Sehingga akal mereka mengetahui makna tajalli itu dengan mengkaji dan memperhatikannya. Dengan demikian tampaklah bagi mereka bahwa tajalli Allah itu benar-benar sesuai dengan ilmu-ilmu akli dan nakli yang mereka miliki. Bahkan mungkin sebagian dari mereka ada yang banyak membicarakannya tanpa peduli. Jika ia selesai mengingat dan mengamatinya, barulah ia mendapatinya benar. Seperti yang terjadi pada Al-Halaj, Mansur Al-Halaj. Ia pernah mengucap, di jubah ini hanya ada Allah. Ia mengatakan kalimat ini karena kebesaran tajalli Allah pada dirinya. Jika tajalli itu hilang darinya dan ia telah sadar kembali, ia akan mendapati bahwa maknanya benar. Makna tajalli yang benar itu ialah tak ada yang berdiri tegak pada segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala. Inilah yang sesuai syariat.
Contoh tentang hal ini adalah ucapan seseorang, aku adalah lauh, aku adalah kolam. Kalimat itu terucap karena keagungan tajalli Allah terjadi pada dirinya dan ia tak sadarkan diri. Ia merasa bahwa dirinya adalah inti dari kedua benda itu, lauh dan kolam. Jika tajalli itu telah usai dan ia kembali sadar, ia akan mendapati maknanya benar, yaitu bahwa bertajalli pada dirinya adalah Allah dan rahasianya terjadi pada lauh dan kolam. Menanggapi hal ini, Ibnu Athaillah mengisyaratkan masalah yang cukup populer di kalangan mereka, yaitu tentang kesesuaian hakikat dengan syariat. Mereka berkata hakikat tanpa syariat batil dan syariat tanpa hakikat akan terhenti. Kemudian ia mendasari hal itu dengan firman Allah, bila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Maksudnya, kami membacakannya melalui lisan Jibril, maka dengarkanlah bacaannya. Lalu ikuti bacaan itu. Selanjutnya, kami yang berkewajiban menjelaskan makna-maknanya kepadamu. Di sini Ibnu Athaillah menganggap penjelasan makna-makna setelah membaca ayat-ayatnya itu sama halnya dengan tajalli ilahi yang penjelasan maknanya terjadi setelah orang-orang yang mengalaminya tersadar kembali. Jadi ngoten nggih, laduni tajalli itu dimasukkan kepada batin orang-orang arif itu secara global, secara apalah bahasanya. Apa gemblengan itu apa? Secara garis besar lah. Jadi hanya kita, hanya orang-orang arif yang hanya manusianya saja sing sakmarine teko tajalli, sakmarine nur ilahi tadi masuk kepada kita, akhirnya baru iso ngangen-ngangen. Makanya didasari niku wau di paragraf kedua nomor piro itu? Paragraf pertama yang hampir akhir itu, dengan demikian tampaklah bagi mereka bahwa tajalli Allah itu benar sesuai dengan ilmu akli dan nakli yang mereka miliki. Nah, di sini di sing terakhir halaman 324 juga terakhir. Jadi ya kudu faham syariat. Ya kudu ngelakoni hakikat. Jadi ciri-ciri tondo-tondo ini mau sesuai ambek syariat, sesuai ambek dasar-dasar yang telah dijelaskan para ulama napa mboten, sesuai ambek Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain-lain, itu sudah sesuai atau belum? Makanya niku wau hakikat tanpa syariat batil, batil itu yo elek, dan syariat tanpa hakikat itu akan terhenti. Yo kak sambung, kak munggah bahasane ngoten. Jadi memang harus betul-betul sejalan bahasane. Makanya gambarane apa? Qur'ane fa idza qara'nahu fattabi Qur'an. Jadi gambarannya itu ketika Nabiullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, Iqra kan, bahkan sampai berkali-kali dibacakan oleh Jibril. Itu baru yang ketiga kalinya Nabi menjawab atau ngikuti perkataan Jibril, Iqra, baru mau Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi baru setelah membaca itu, selanjutnya kami yang berkewajiban menjelaskan makna-maknanya. Makanya di kitab Tauhid disebutkan bahwa Al-Quran itu bisa dikategorikan kalam Allah, bisa dikatakan makhluk Allah, bisa dikategorikan makhluk, karena memang kenyataannya
redaksi ataupun tata bahasa Al-Qur'an itu semua murni dari Allah, yang makna ataupun tafsirnya itu tidak apa kadang tidak sesuai ataupun kadang berbeda-beda, orang tafsirnya berbeda. Itu nggih teko penjelasan niki wau. Kami yang berkewajiban menjelaskan makna-maknanya kepada. Karena sebetulnya yang kalam Allah itu bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan bahasa Arabnya, tapi makna yang terkandung di dalam bacaan Al-Qur'an, makna yang terkandung lek di bahasa tauhid madlul ataupun dalil ataupun dilalah ataupun tujuan dari bahasa Arab yang telah dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad itu yang dikatakan kalam Allah, yang dikatakan firman Allah. Ilahuna wallahu taala alam bisawab. Monggo menawi enten sing kirang jelas. Lauh itu lauh mahfud. Terus kolam, kolam itu pena. Pena sing nulis takdir, sing nulis kodrat irodate
semesta alam, tidak hanya makhluk, tidak hanya manusia.